Saya diminta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. APBN Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di Kabinet. Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di kementerian lembaga, bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6%. Saya belum bisa menyampaikan karena harusnya press conference nanti di Kementerian Keuangan. Namun karena diinstruksikan Presiden jadi harus sedikit di-spill pada pagi hari ini. Saya mulai harus memilih mana yang harus saya spill dan saya harus tunggu untuk press conference kami nantinya. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7, jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Kami memahami bahwa mengelola ekonomi bukan tanggung jawab satu institusi apalagi satu orang. Oleh karena itu pemerintah berterima kasih kepada seluruh komponen Bank Indonesia, OJK, LPS, dan kami sendiri di Kabinet. Terima kasih Pak Rosan dan Pak Budi untuk hadir pada pagi hari ini untuk menunjukkan spirit yang selalu Bapak Presiden sampaikan. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada bangsa maju kalau konflik terjadi terus-menerus, baik di level elit maupun di level akar rumput. Di dalam hal ini saya mengulangi lagi apa yang disampaikan Bapak Presiden pada malam di Bank Indonesia. Sinergi adalah keharusan. Sinergi bagi kita semua, pemerintah dan juga seluruh komponen kementerian, lembaga dan lembaga-lembaga terutama di bidang jasa keuangan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Mahendra 4 request. Saya tadi screenshot untuk itu supaya saya bisa merespons langsung gitu kan. Karena saya diminta mewakili Presiden. Permohonan dukungan kepada pemerintah untuk pasar modal Indonesia. 1. Penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang P2SK. Yuk kita selesaikan Pak Mahendra sama-sama. Kan sudah sebagian ya Pak ya. Ya, kita targetan. Ini tokohnya ada di sini juga. Ada Pak Gubernur, ada Pak Mahendra, ada Pak Yudi Purbaya, dan juga kementerian lembaga lain di lingkungan kementerian yang ada. Dan kami akan bekerja sama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin
memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi, namun juga bertanggung jawab, tetap menjaga governance basic dari prinsip pengelolaan korporasi dan bursa yang baik. Kemudian yang kedua, implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon. Kami akan berkomunikasi dengan kementerian terkait. Kalau hari-hari ini kalau ngomong pajak ada yang sering sudah nyelomotin saya sering banget. Jadi kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri terkait dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan, karena tadinya juga dalam hal ini kita terus akan memperkuat termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi. Yang ketiga yang diminta oleh Pak Mahendra atas nama seluruh pelaku pasar modal Indonesia yaitu dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas. Kemarin Bapak Presiden telah mengumumkan waktu berada di Kementerian Keuangan bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang HPP PPN 11% atau dalam hal ini penghitungan pembebanan PPN tidak berubah. Jadi itu adalah sebetulnya implisit karena di dalam Undang-Undang APBN tadinya sudah diamanatkan, itu implisit mengurangi beban yang nyata bagi masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Presiden telah meminta kita mengumumkan paket stimulus. Sebetulnya tadinya sebagai bentuk untuk mengurangi dampak dari penerapan Undang-Undang HPP tersebut, yaitu kenaikan PPN 11 ke 12. Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk very selected item, paket stimulusnya tidak ditarik Pak Mahendra. Jadi dalam hal ini kami tetap memberikan tadi stimulus. Kalau tadi dia permintaannya adalah sektor yang jelas di sini sektor properti, perumahan kita berikan untuk pajak penjualannya untuk sampai dengan 2 miliar 100% dan untuk 5 miliar harga rumah 2 miliar pertama ditanggung pemerintah dan untuk semester kedua sliding menjadi 50%. Sektor otomotif kita telah sampaikan insentif untuk PPN-nya juga dan termasuk untuk kendaraan hybrid, kendaraan listrik dan kendaraan hybrid. Untuk UMKM, kalau UMKM omsetnya di bawah 500 juta per tahun tidak membayar PPh dan sampai dengan 4,8 miliar PPh final 0,5%. Kami juga memberikan dukungan untuk masyarakat banyak, diskon listrik 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 VA. Itu artinya sudah hampir 94% seluruh pelanggan di Republik Indonesia mendapatkan diskon. Termasuk untuk para pekerja, untuk gaji 10 juta pertama dibayar pemerintah pajaknya dalam jangka tertentu. Itu semuanya tujuannya agar masyarakat, para pekerja, kelompok miskin yang diberikan bantuan beras 10 kilo per bulan 16 juta kelompok keluarga itu mendapatkan tadi stimulus, sementara untuk properti dan juga sektor otomotif dan UMKM juga diberikan